Hello Sob Jigis, sekarang kita sudah bersama kan Toyota All New Yaris Cross tahun 2023. Iya, akhirnya Toyota bermain di pasar yang sangat gemuk di Indonesia yang diisi selama ini oleh Honda HR-V, Hyundai Creta, hingga mobil-mobil baru seperti Chery O Moda 5. Selama ini HR-V kan selalu ketawa-tawa gitu ya, karena Toyota tidak punya rival yang ada di segmen ini. Sekarang mobil ini datang dan dia nggak hanya bentuknya lumayan maco, tapi juga ada varian hybridnya yang bisa bikin HR-V ketar-ketir lawannya. Penasaran? Si Toyota Yaris Cross ini walaupun dia agak telat datangnya, tapi dia datang dengan konfigurasi mesin hybrid pula. Termasuk mobil ini berbeda dengan Yaris Cross yang di luar maupun Hyryder yang ada di India. Jadi ini khusus world premiere pertama kali di dunia di Indonesia. Cukup niat dan keren menurut kita. Tapi kayak apa sih versi SUV dari Toyota Yaris yang pertama kali debut di Indonesia ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior jadi yang paling maco di kelas compact SUV dengan DNA desain yang seolah terinspirasi dari SUV Toyota Amerika seperti Highlander dan RAV4 dengan ukuran yang lebih kompak. Nah, Toyota Yaris Cross tahun 2023. Akhirnya Toyota punya pengisi untuk kelas compact SUV yang udah lama banget dinanti gitu ya. Karena kelas ini kan lagi hot-hotnya banget di Indonesia yang sekarang tetap diungguli oleh Honda HR-V dan ada juga pemain seperti Hyundai Creta. Bahkan sekarang mobil-mobil China itu udah mulai menggempur kelas ini juga seperti Chery O Moda 5 yang kemarin cukup sukses pas dia launching. Jadi pastinya Toyota nggak mau ketinggalan dong bermain di kelas ini. Dan kalian mungkin bilang, kan ada CHR bang ya, tapi CHR kan segmented banget karena harganya lumayan mahal dan bentuknya tidak masuk ke semua orang. Nah, yang tadinya kita kira Toyota bakal bawa unit yang udah ada, contohnya seperti Toyota Yaris Cross yang global, itu kan udah dipasarkan di Jepang dan di Eropa gitu ya. Bisa aja di box ini. Atau Toyota Urban Cruiser Hyryder, itu adalah compact SUV Toyota yang ada di India yang sharing platform sama Grand Vitara bermesin hybrid juga. Tapi ternyata tidak. Toyota cukup niat karena Toyota bikin satu mobil baru, model baru yang benar-benar khusus untuk pasar ASEAN. Jadi ini world premiere pertama kali debutnya itu di Indonesia. Jadi sangat impresif banget. Dan juga ada varian yang hybrid. Iya, pertama di kelas compact SUV di Indonesia ada penawaran penggerak hybrid. Jadi keren banget. Nah, sekarang kita akan bahas eksterior dari si Toyota Yaris Cross ini mulai dari belakang seperti biasanya. Overall desainnya memang dia men-channel DNA desain Toyota Amerika karena secara siluet ini dari depan mirip seperti Highlander yang dikecilin, dari belakang terlihat seperti Toyota RAV4 yang dikecilin. Jadi menarik. Dari atas antena sudah shark fin, sewarna body, dan dia pun ada integrated turbo spoiler di bagian atas ini yang membelok ke bagian bawah, jadi kesannya itu lumayan sporty. Third brake stop lamp sudah LED dan kaca pun sudah ada di fogger, termasuk wiper pun sudah rapi. Nah, emblem Yaris Cross di bagian sebelah kiri, dan itu pun Yarisnya masih pakai font Yaris yang lumayan ikonik itu. Di bagian kanan ini ada logo S. Nah, memang pas launching dia belum ada keterangan varian maupun harganya, tapi yang jelas kita tahu yang dipajang di sini sih itu ada 3. Ada yang S gasoline seperti ini, ada yang S hybrid dengan logo HEV di bagian sininya, dan juga ada varian GR Sport atau GR Parts sebutannya gitu ya. Jadi yang hybrid GR Parts. Nah, ke bawah lagi bumpernya juga kayak gue bilang banyak desain meliuk-liuk, dan di bawahnya juga ada aksen cladding hitam besar sebagaimana ciri khas sebuah crossover dengan ini silver scuff plate yang di model ala-ala diffuser. Jadi kesannya selain kekar dia juga sporty. Mata kucing di bagian bawah sini untuk urusan safety dia pun udah 2 titik parking sensor di cladding hitam bawah sininya, termasuk ada kamera mundur yang diletakkan di bagian sininya, dan kameranya pun sudah 360. Jadi udah nice banget. Perlampuan, lampu plat nomor sudah LED, jadi udah nice, dan taillights-nya ini dia juga belakangnya sudah full LED. Dan yang kita suka,
LED barnya, ntar kita bahas di bagian interestingnya. Dan ini sendiri untuk lampu senja yang seperti ini, untuk lampu rem dia akan menerang di bagian bawah sini, dan termasuk untuk lampu sein dan lampu mundur dia pun sudah LED semua. Kalau di bagian belakangnya tadi gue bilang dia mirip seperti Baby RAV4, nah di bagian samping sini ada Dana desain yang lain. Mulai dari sloping roofline di bagian atas sampai ke batas untuk bagian two-tone di sini sampai ke shoulder line yang lumayan berotot di bagian belakang sini, itu mirip seperti Toyota Yaris Cross versi global. Iya, jadi masih ada DNA Yaris Cross versi globalnya di model yang ASEAN seperti ini. Namun karena dia SUV, di atas pun dia sudah dilengkapi dengan roof rail warna silver seperti ini, jadi udah terlihat maco. Termasuk di bagian kacanya pun sudah ada window line chrome sampai ke bagian atas sininya. Dan kaca-kaca ini pun pilarnya sudah hitam-hitam, dan dia sudah ada talang air yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Ke bawah lagi, dia udah ada door handle model grip type sewarna body full seperti ini, dan ada akses keyless entry model sentuh di bagian kedua pintu depannya. Ke bawah, nah salah satu yang bikin dia terlihat kekar dan muscular adalah wheel arch-nya. Karena wheel arch-nya tidak dibuat bulat, tapi dia agak mengotak kayak gini ya. Lagi-lagi ini DNA dari RAV4 dan Yaris Cross juga, jadi kesannya tuh lebih berotot, yang menyambung ke bagian cladding rocker panel di sini plastik, termasuk ada aksen silver juga di bagian bawahnya. Nah, spionnya sebenarnya mirip banget sama spion-spion Toyota kekinian kayak Avanza, Race versi lokal, itu pun spionnya mirip seperti ini. Modelnya melancip, tapi di sini dia sewarna body aja. Termasuk ini pun udah electric track, electric adjustment, dan juga ada blind spot monitoring di kacanya. Bagian dari TSS karena mobil ini sudah ada, dan ada lampu sen di sini, termasuk ada kamera di bagian bawahnya karena mobil ini kameranya sudah 360 juga. Dan kita masuk bahas mengenai kaki-kaki dari si Toyota Yaris Cross. Pertama-tama, salah satu aspek favorit kita adalah body to wheel ratio-nya. Iya, kenapa? Karena peleknya ini cukup gede. Iya, dia udah pakai ring 18 inci. Yang di bodinya yang cukup kompak ini, kesannya tuh peleknya nggak kedodoran, jadi keren banget. Termasuk peleknya pun desainnya udah kekinian, dia modelnya palang 5 turbin seperti ini, two-tone polish dengan warna hitam di bagian belakangnya. Dan tentunya ini pun dibalut dengan ban yang udah hatam Toyota banget. Dia pakai bridge Centuranza dengan ukuran 21555 R18. Pengereman depan cakram, belakang tentu sudah cakram juga, karena soal safety sebenarnya dia udah oke banget di kelasnya. Dia udah ada ABS, EBD, BA, traction control, vehicle stability control gitu-gitu udah ada. Bahkan kan dia udah punya TSS. Jadi dari yang gasoline sampai yang hybrid sampai yang GR Sport semuanya punya TSS. Jadi udah nice. Dan akhirnya sampai kita ke bagian fasi depan dari si Toyota Yaris Cross. Nah, kalau belakangnya mirip RAV4, sampingnya mirip Yaris Cross Global, depannya ini terutama potongan dari lampu ketemu grill yang seperti ini, yang lagi marah gini ya, keen look terbaru, ini mirip seperti Toyota Highlander. Iya, jadi kesan itu benar-benar memang agak gado-gado, tapi lumayan harmonis perpaduannya sih. Kita cukup suka membuat dia tampil lumayan striking dan agresif di bagian depannya, seperti Toyota Amerika. Nah, dari grillnya sendiri, ini yang kita suka, dia full piano black seperti ini ya, jadi nggak ada kesan kayak plastik murah, dan juga ada outline silver di bagian tepian atasnya, jadi udah cukup manis lah. Logo Toyota di tengah, dan juga ada kamera di bagian bawah logo Toyotanya, karena kameranya pun sudah 360 seperti yang gue bilang tadi. Bumpernya ini gede banget, karena bumpernya dari atas sini dia nyambung langsung ke bagian bawah sini, dan ini pun kita suka banyak lekuk-lekuk liuk-liuk di sini, lagi-lagi yang buat desainnya terkesan 3D ya, kayak punya depth gitu, jadi kesannya nggak flat. Di bawah lagi-lagi ada aksen cladding hitam lengkap dengan silver scuff plate yang menghiasi bagian bawahnya, udah khas banget menjadi sebuah crossover tren masa kini. Juga ada sensor depan, iya, 2 titik di bagian kanan dan kirinya, jadi udah safety-nya lumayan. Fog lamp-nya dia pun sudah LED di bagian sini berwarna putih, termasuk lampu atasnya yang bentuknya tajam dan swipe back ini juga sudah full LED. Iya, jadi keren. Dia udah punya ada DRL dan lampu senja di bagian atas sini yang bentuk alis. Dan kemudian untuk low beam dan high beam dia proyektor LED dari bagian tengah sini by beam, termasuk lampu seinnya dia menyambung ke bagian tepian dalam sebelah sini juga sudah LED pula, termasuk nyala dan matinya pun soft, jadi udah terkesan premium dan upscale. Dan karena dia sudah punya TSS, tentunya di bagian kaca atas ini pun sudah ada stereo kamera yang membantu keperluan TSS-nya. Dan tadi pun di samping gue lupa bilang, ini pilar depan tuh dia di blackout kayak gini ya, jadi desainnya tuh floating roof untuk bagian depannya. Lagi-lagi salah satu tren desain kekinian yang manis buat dilihat. Dan secara overall, desain dari si Toyota Yaris Cross terbaru ini ya memang walaupun dia bukan yang versi global, tapi menurut kita ini memberikan sebuah twist tersendiri, dan kita di Indonesia patut bangga karena mobil ini pertama kali world premiere di Indonesia dengan desain yang mengambil inspirasi dari Toyota Amerika, sehingga dia terlihat paling sterak dan paling maco di antara kompetitornya.
Interiornya walaupun secara build quality khas dengan DNGA, namun secara desain dan fitur udah kompeten berkat head unit floating super besar, speedometer digital, serta jok yang nyaman, dan adanya TSS. Oke, lanjut bahas interior dari si Toyota Yaris Cross. Pertama-tama dari pintunya. Ini berat loh, iya, untuk ukuran mobil CKD gitu ya, DNGA ini lumayan berat dan hefty. Termasuk di bawahnya, dia udah ada scuff plate silver di bagian sininya untuk melindungi plastik-plastik rim pas kalian injak masuk. Jadi udah nice ya, kesan off-roadnya terasa. Dan juga karpetnya ada tulisan Yaris Cross, lagi-lagi dengan logo Yaris yang sangat ikonik itu. Nah, begini aja guys, interior dari si Toyota Yaris Cross tahun 2023. Ini yang versi gasoline ya. Nah, sebelum kita bahas ada apa aja di bagian dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, karena bangga kalian semua, klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe channel Soto Junkie. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian aktif terbaru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Larnas_J untuk foto-foto pasti yang menghibur kalian semua. Oke, seperti biasa kita mulai dengan kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi ya seperti key fob Toyota kekinian yang bentuknya capable kayak gini. Namun bedanya dengan contohnya Race gitu, dia ada satu tambahan button. Jadi lock logo Toyotanya, unlock di bagian bawahnya, dan untuk buka power tailgate seperti itu. Dan pastinya ini lagi di acara launching dan indoor, dan ini pun mobilnya brake switch-nya dimatiin, jadi kita nggak bisa startup. Tapi untuk urusan detail mesin, detailnya seperti ini. Nah, Auto Junkies, bicara soal dapur pacu mesin dari si Toyota Yaris Cross ini ada dua pilihan, ada yang gasolin biasa dan ada yang hybrid. Sekarang kita bahas yang gasolin dulu ya. Basicnya sama seperti Avanza, 2 NRV 1500cc inline 4 DWC. Tenaganya 105 horsepower dengan torsi 138 Nm yang dimate ke transmisi CVT berpenggerak roda depan. Untuk akselerasi dan konsumsi BBM, kita masih belum coba, tapi di Veloci 0-100 tuntas dalam 12,9 detik. Di sini harusnya dengan bodi lebih kecil bisa lebih kencang lagi. Lanjut ke bagian dashboard, build quality and materials. Di bagian atas, di sini nih, ini memang dia masih hard plastik. Tapi untungnya di bagian tengah, dia sudah dilapis dengan material soft pad yang lumayan besar dengan jahitan asli. Dan yang keren, ada aksen biru gini ya. Ini tuh birunya tuh kayak knit gitu, yang melintang ke bagian tengahnya. Dan ini pun ada di varian gasoline dan hybrid, dua-duanya ada. Jadi tetap terasa aura hybridnya. Dengan aksen black gloss di bagian sini, di bagian AC-nya, yang buat dia terkesan lumayan premium. Glove box, belum soft opening. Termasuk bagian tengah, kita lanjut bahas mengenai infotainmentnya. Infotainmentnya seperti ini, iya, dan memang infotainmentnya untuk versi yang gasoline dan yang hybrid itu ada sedikit perbedaan, tapi dua-duanya udah lumayan canggih. Dia desainnya floating display kayak gini ya, dan gak kayak TV tabung karena belakangnya bener-bener kosong gitu, gak yang mendelap ke bagian dashboardnya. Menu utamanya seperti ini. Jadi seperti Toyota kekinian, dia udah ada aksen-aksen biru-biru dan udah ada widgets yang bisa kalian atur-atur di sininya. Menu utamanya ada media, ada teleponi, ada connection alias T-Link, ada application. Ini pun tentunya bisa M Toyota, Notify, perintah suara, prepaid card. Jadi kalian bisa lihat saldo e-money kalian di sini juga. Dan ada surat monitor. Ini tentunya nyala juga pas kita masukin mundur, dan ini langsung kelihatan kamera 360-nya. Walaupun di sini ada yang annoying, tapi di sini ya udah cukup oke lah, udah ada. Nah, balik ke menu utama. Di sini pun udah kelihatan kalau dia sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi udah nice lah ya. Di bawahnya ada kapasitif button untuk matiin, home, volume, voice command, ini NFC buat kalian nge-tap e-tol kalian, dan juga ada buat USB seperti itu. Ke bawah, climate controlnya juga sudah sangat familiar. Iya, jadi dua buah dial seperti ini. Di bagian kiri dia fan speed, di bagian kanan dia temperature. Kalau kita naikin, dia mentok di 28, jadi memang gak ada heaternya, tapi ya udah oke lah buat pasaran Indonesia, nggak masalah. Ini pun arah sembur bisa ke kepala kaki, dan balik ke kepala lagi. Pemirsa memang agak kecewa, tapi ya oke lah, ada auto function dan pun ada rear defogger di bagian sebelah sini. Ke bawahnya lagi, ini ada engine start stop yang ngumpet di bagian bawah sini, ada seat belt reminder, dan juga ada open storage di bagian tengahnya. Nah, untuk rem atas ini pun ada wireless chargernya. Transmission, tentunya dia pakai CVT seperti Toyota kekinian, PRND, dan juga ada manual shift mode di bagian sebelah kanannya. Dan di sini yang bagus, ini ada lapisan kulit. Jadi kalau dengkul kalian ke sini itu empuk, termasuk sama juga di bagian passengernya. Dia lumayan tinggi, tapi yang di passengernya nggak ada kulitnya, tapi ada aksen silver kayak gini. Nah, di belakangnya ada parking brake termasuk auto hold. Lanjut ke bagian tengah, di sini pun ada open storage yang bisa multifungsi juga jadi cup holder, dan ini sangat menarik mekanismenya. Ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Dan ke belakang lagi ada armrest yang juga sudah dibalut dengan kukulitan, dan ini pun tentunya bisa dibuka untuk nge-reveal tempat penyimpanan konsol box. Ke bagian dalam yang di sini pun ada 12 volt socket buat kalian colok-colok sesuatu. Seperti itu. Nah, masuk ke bagian jok.
Joknya pun kukulitan juga, dan yang kita suka dia modelnya tuh kayak ala-ala sport seats design gitu ya. Jadi ini mirip seperti jok yang kalian temukan di Corolla Altis dan Corolla Cross yang ada support untuk bagian shouldernya. Dia full kukulitan dengan aksen jahitan warna biru, iya, yang senada dengan yang ada di bagian dashboardnya. Headrest punya adjustable, dan ini pun pengaturan joknya sudah elektrik, iya. Dia bisa sliding, bisa reclining, dan juga ada seat height adjuster. Jadi udah lengkap lah ya, nggak masalah. Nah, masuk ke bagian setir. Setirnya juga mirip seperti setir kekinian Toyota, palang 3 yang bold di bagian bawah, kombinasi antara piano black dengan silver di bagian tengahnya. Ini setirnya sudah dilapis kulit, enak digenggam, dan ini pun bisa kalian adjust, tilt, dan teleskopik. Jadi udah lengkap. Nah, setirnya juga tombol-tombolnya udah lengkap ya, karena kan dia sudah ada. Di bagian tepian bawahnya ini ada audio steering switch, di bagian kiri ada untuk volume, di bagian kanan ada untuk stick track. Nah, di bagian atasnya, di bagian kiri ini untuk ngatur MID dan speedometernya yang cukup besar di bagian sebelah sininya. Sedangkan di bagian kanan, ini ada tombol untuk drive mode. Drive mode-nya seperti Toyota kekinian, ada normal, power, dan eco. Dan ke atasnya, ini untuk mengatur Toyota Safety Sense-nya. Jadi ada untuk contohnya seperti lane departure assist, kemudian ada untuk adaptive cruise control. Iya, jadi mobilnya sudah cruise control dan sudah adaptif pula. Jadi nggak kalah lah sama rival utamanya yang selalu menjual sensing-sensingan itu. Lampu sudah auto, wiper belum, tapi di bagian balik setirnya ini pun ada paddle shifter yang bisa kalian pakai untuk berkendara dengan lebih agresif lagi. Dan berikutnya kita bahas mengenai speedometernya yang cukup keren walaupun mirip dengan adik-adiknya. Speedometer seperti ini, ia memang secara layout utama dia mirip seperti speedometer yang kalian temukan di Veloz maupun Race ya, tapi ini untuk display di bagian layar sini ada yang dibedakan, termasuk dia secara high definition juga beda, dia terasa lebih tajam gitu. Nah, di bagian kanan dia speedo yang cukup besar, pixelated kayak gini, di bawahnya ada untuk tangki bensin alias fuel gauge, dan di tengah sini layar besarnya. Ini sendiri kalian bisa cycle menggunakan control yang ready steer, kayak contohnya ini untuk MID, dia ada current, average kilometer per liter, sisa range, dan kalau kita geser ke kanan ada untuk adaptive cruise controlnya dan lane keeping assist. Kemudian lagi ada jump, ada blank screen, ada warning. Nah, ini brake override sistemnya dimatiin sama Toyota supaya kita nggak bisa stutter, dan juga ada setting. Nah, settingnya sendiri juga kita naikin dulu brightness-nya biar kelihatan. Nah, biasa kan? Nah, di sini desainnya memang mirip-mirip, tapi dia ada satu yang beda. Kayak contohnya display 2 ini tuh mirip gitu ya. Display 3 ini juga mirip sama seperti yang di Veloz dan Race. Display 4 juga sama. Tapi display yang paling atas satu ini beda sendiri. Walaupun dia modelnya seperti yang cylindrical yang ada di Race, tapi dia ini beda loh. Jadi kayak panggung gitu ya desainnya. Jadi rev counter di bagian bawah sini dia berputar dan kesannya cukup lucu. Kalau kita startup mobilnya, animasinya pun berbeda. Ke atas kaca tengah, day night view, memang masih manual seperti ini, tapi at least di bagian sininya ada 2 kamera untuk kemampuan TSS-nya, termasuk di bagian door trim. Door trimnya juga kita suka desainnya ya, meliuk-liuk kayak gitu, kesannya tuh rame gitu, nggak yang terlalu simple. Di bagian atas dia udah soft touch, dan untuk bagian pegangan tangannya dia piano black, serta untuk buka handle-nya warna chrome. Armrest-nya sudah kukulitan, jadi udah empuk juga, lagi-lagi dengan jahitan juga yang asli. Jadi kalau kalian pegang itu nyoy-nyoy. Dan kalau kita lihat bagian windownya juga power window sudah semua, termasuk di bagian driver yang sudah auto. Nah, di bawahnya ada door pocket dan tempat buat menyimpan bottle holder juga di bagian depannya. Dan untuk audionya, selain ada speaker di bagian depan yang sudah ada motif garis-garis sampai belakang cukup lucu, dia pun di bagian pilarnya sudah ada tweeternya. Iya, jadi udah 6 speaker ya, udah cukup oke lah menurut kita. Hybrid yang atas dia sudah panoramic roof. Iya, jadi udah canggih lah. Overhead console di sini yang ada lampu juga kanan kirinya yang juga sudah LED, ada speaker buat kalian komunikasi secara Bluetooth, dan juga ada 2 buah sun visor yang kalau kita buka dua-duanya udah ada kacanya dan udah ada lampunya yang sudah LED juga. Termasuk di bagian kanan kirinya bahkan sudah dilengkapi dengan card holder. Jadi udah lumayan nice. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Toyota Yaris Cross ASEAN. Nah, untuk pintunya ini juga cukup hefty walaupun tidak seberat yang depan, dan di belakang sini memang absen silver scuff plate yang tadi kalian temukan di depan gitu ya, jadi lebih polos. Tapi at least karpetnya tetap ada emboss Yaris Cross di kanan dan kirinya, jadi nggak kayak kebanyakan mobil yang cuma di tengah, masing-masing ini tetap dapat juga. Oke. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Toyota Yaris Cross tahun 2023. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan sekitar
7 jari. Iya, jadi untuk sebuah compact crossover ya cukup lega lah ya. Walaupun dia bukan yang terlega di kelasnya, tapi dia tetap terasa lumayan lega. Termasuk kaki masih bisa dimolosin ke kolong jok, jadi duduknya masih bisa selonjoran. Dan yang kita suka, ini under thigh supportnya tuh lumayan maju joknya. Jadi kaki kalian tuh tertopang sampai ke bagian bawah dengkulnya sebelah sini. Jadi duduknya bisa dibikin lumayan nyaman. Di belakang sini, headroom, karena dia varian gasolin tidak ada panoramik, ini pun headroomnya masih lumayan luas, masih ada 5 jari. Jadi untuk tinggi rata-rata orang Indonesia pun masih muat sampai ke bagian belakang sini. Dan seperti yang gue tonton di luar, masih dapat kaca nih di bagian belakang sini. Jadi memberikan kesan yang lega gitu ya, lebih banyak cahaya yang bisa masuk ke dalam kabinnya. Di baris keduanya udah dapat headrest 3 yang adjustable seperti ini. Dan kalau kalian ke bagian duduk di tengah, memang di sini ada hump, tapi humpnya ya nggak terlalu intrusif karena dia cuma sedikit. Kalian masih bisa taruh kaki di bagian tengah sini, menurut gua gak terlalu bermasalah gitu ya. Walaupun memang width-nya dia nggak yang terlalu gimana, jadi shoulder room-nya ya biasa aja. Nah lanjut, joknya sendiri bagian belakang sini sama seperti di depan, jadi modelnya kukulitan dengan jahitan asli. Dan di sini pun udah ada Isofix tethering point kalau kalian butuh taruh child seat untuk di belakang. Dan kalau kalian hanya berdua, di sini pun kalian bisa turunin armrest di bagian tengahnya yang gak ngeplek kayak rivalnya. Iya, jadi kayak solid gitu ya. Dan ini pun dia armrestnya kukulitan dan juga ada 2 buah cup holder buat kalian taruh minuman kalian lagi. Fitur di bagian belakang memang gak banyak, yang gue bilang ada lampu di bagian tengahnya, AC di bagian tengah sini. Ada 2 AC-nya, jadi kalian bisa sorot ke kanan dan ke kiri sesuai dengan keinginan kalian. Dan bisa dibuka tutup walaupun temperaturnya, dan fan speednya ngikutin yang depan aja. Penyimpanan 2 buah seat back pocket di bagian belakang sini. Dan di bagian door trim dia pun ada penyimpanan lagi. Dari atas door trim pun masih empuk-empuk ya, jadi bagian atasnya enak dipegangnya, termasuk sampai ke bagian yang tempat buka tangan. Itu pun juga ada aksen piano black, ada aksen chrome, power window udah ada aksen jahitan-jahitan asli, padding juga. Dan di bawahnya juga tetap ada door pocket dan juga bottle holder, jadi udah lumayan nice lah. Kemudian yang bikin enak di bagian belakang sini adalah jok ini, reclining angle-nya bisa kalian atur. Ini reclining angle yang paling biasa kalau kita atur di sini. Nah, jadi dia tuh ada kayak 2 step ya. Ini yang step kedua. Nah, kalau kayak gini duduknya jadi jauh lebih enak sih menurut gua, karena dia jauh lebih recline. Dan kalau kalian misalnya planning pergi jalan jauh pakai mobil ini, di recline kayak gini pastinya terasa relaxing duduk di belakang sekalipun. Untuk versi yang gasolin, ini interiornya selain dia absen panoramic, dia pun absen ambient light. Karena aslinya kalau yang versi hybrid dia ada ambient light, contohnya di bagian pintu dan di bagian dashboard depannya. Kalau yang versi gasolin dia polos hitam seperti ini aja. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Toyota Yaris Cross. Nah, kerennya dia compact kayak gini, bagasinya sudah power tailgate. Iya, jadi kalau kita buka dari sini, dia bisa power tailgate. Iya, dan ini pun bisa kalian akses langsung lewat kunci, ada tombol di dalam ataupun ada sensor-sensoran. Jadi udah lumayan nice lah. Nah, di bagian sininya pertama-tama kalian dapat tonneau cover. Ini pun tonneau cover udah nice ya, terkesan premium dan mewah dengan aksen silver di bagian sininya. Kalau nggak perlu bisa kalian roll aja seperti ini. Di bawahnya ini dilapis material sejenis wool, dan ini pun kalau kalian pengen masukin contohnya koper large 2 ditumpuk ataupun koper cabin 3 itu masih masuk. Jadi secara ruangan dia pun cukup lega. Nah, di bawahnya tentunya false floor, kalian bisa buka lagi untuk nge-reveal tempat penyimpanan yang lebih dalam lagi di bagian sini buat kalian nyimpen hal-hal yang tersembunyi, mau taruh netbook, sepatu gitu-gitu bisa. Termasuk ini pun false floor lagi, iya, jadi double. Di bawahnya pun ada spare tire yang memang masih space saver, warna kuning kaleng seperti ini. Nah, sisanya ada beberapa amenities juga, contohnya seperti ada lampu yang sudah LED di bagian belakang sini, ada kayak tethering point besi di bagian bawah-bawahnya. Dan kalau kalian misalnya butuh space lebih besar lagi, tentunya jok baris kedua ini bisa direbahkan ke bagian depan dengan format 60/40 dan bisa langsung dari belakang. Kita rebahin dari sini. Nah, kalian bisa lihat kalau sudah direbahkan, ini langsung jadi rata lantai all the way sampai ke baris kedua. Jadi kalau kalian pengen slide item ke bagian depan itu nggak perlu kalian angkat karena tidak ada humpnya sama sekali. Termasuk ini juga zero load lip, ya nggak ada load lip sama sekali di sini. Kalau kalian pengen keluarin barang bisa kalian langsung tarik aja keluar tanpa harus diangkat. Termasuk ada aksen scuff plate plastik yang pastinya melindungi bumper kalian pas kalian keluar masukin barang. Pas kalian pengen nutup, kalian tinggal pencet aja tombol yang ada di bagian sebelah sininya.
Walaupun ya keren, canggih, dan bisa banget menggebrak pasar, namun karena harganya masih belum keluar pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Toyota Yaris Cross ASEA. Walaupun Yaris Cross ini untuk seluruh variannya udah dapat kamera 360 dan itu kita acungin jempol banget, tapi kalau kalian lihat sebenarnya ada bedanya antara kamera 360 yang varian gasolin dengan yang hybrid. Kalau yang hybrid, dia kayak jendol kamera itu menyatu ke bagian sini, dia jauh lebih OEM dan di bagian dalamnya pun ngaturnya langsung lewat tombol setir, jadi praktis banget. Untuk versi yang gasolin seperti ini, dia jendolannya di bagian dalam, dia jauh lebih kasar, antara ini pre-production atau gimana, pokoknya jendolannya sini beda, dan dia kalau pengen nyalain contohnya, dia nggak lewat setir, dia harus lewat dalam head unit. Itu pun kualitas kameranya beda kualitasnya. Kalau yang versi hybrid dia kualitasnya lebih bagus. Karena varian Yaris Cross yang gasolin ini tidak memiliki panoramic roof seperti versi yang hybrid, harusnya mereka mendesain overhead console yang berbeda. Tapi di sini overhead console-nya itu sama persis, makanya di bagian tengah sini itu ada seperti ruangan untuk coakan buka panoramik, padahal ini blank aja. Jadi tiap kali kalian bawa ini yang versi non panoramik, kalian selalu diingatkan kalau mobil ini harusnya ada panoramik, tapi ini di spec down. Untuk kelas compact SUV seperti ini yang biasanya itu lebih niat dalam contoh hal simple, cat-catan gitu ya. Ini di balik kap mesinnya untuk Toyota Yaris Cross dia tidak tersentuh cat. Dan bahkan kalau bisa lihat sini, ini tuh antara cat body dengan kayak epoxy di bagian bawahnya itu kayak beleberan gini ya. Walaupun dia udah ada peredamnya sih kalau mau dilihat positifnya, tapi ini catnya harusnya bisa lebih rapi lagi untuk mobil yang udah harganya 400 jutaan rupiah. Namun tenang, karena berkat teknologi hybridnya, ia bisa bikin rivalnya ketar-ketir dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Toyota Yaris Cross Regional. Bentuk lampu senja dari si Toyota Yaris Cross ini dengan LED bar yang meruncing dan berbentuk huruf L ini mirip banget dengan Lexus NX. Bahkan sampai bagian piano black hitam di sini pun mirip, sampai bagian punuk-punuk garis-garisnya di sini pun ini mirip dengan Lexus NX. Iya, jadi kalau malam-malam kalian lihat di jalan, mungkin untuk beberapa orang dari jauh ini akan dikira Lexus NX. Beli ini bisa dikira Lexus. Bagian open storage di bagian tengah sini kan juga dual function sebagai cup holder, tapi cup holdernya ini ada kayak 2 settingan gitu ya. Nah, settingan bawahnya itu seperti ini nih. Jadi dia dalam banget bahkan, jadi lebih ke arah kayak bottle holder gitu ya, karena dia lumayan dalam banget. Tapi kalau kalian punya gelas yang cetek, ini bisa kalian naikin. Nah, tuh, gini, nih, tuh, mekanisme itu unik banget, kayak, cepet ke sini, tuh, nah, biasanya untuk varian hybrid dari Toyota itu kan logonya kayak panjang gede hybrid gitu kan, atau hybrid synergy drive kayak yang di Prius. Tapi sekarang mereka udah punya logo hybrid baru, yang tulisannya simply HEV atau Hybrid Electric Vehicle seperti ini, lebih minimalis dan ada logo biru dengan efek kayak sunburst-nya gitu ya, yang bikin ini kesannya tuh lebih simple tapi lebih mewah juga. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja, sedikit fun impresi the all new Toyota Yaris Cross tahun 2023. Nah, menurut kita better late than never ya Toyota ya. Selama ini kan kita selalu menantikan gebrakan dari Toyota untuk bermain di kelas compact SUV seperti ini. Memang ada CHR yang tadinya tuh sempat bisa dibilang ngisi gitu ya, karena kan kalau di luar sana CHR itu lawannya HR-V, tapi kan di sini CHR itu niche market banget karena harganya mahal, dia masih CBU jadi kurang bisa bersaing, termasuk bentuknya bukan selera semua orang. Nah, datanglah si Toyota Yaris Cross versi ASEAN ini untuk langsung mendobrak kelasnya melawan HR-V dan kawan-kawan yang selama ini jumawa karena nggak ada pemain dari si Triple Ellipse. Apalagi Yaris Cross ini juga datang menjadi hybrid pertama di kelasnya. Pastinya sangat menarik banget. Yang kali ini memang kita ulas versi yang gasolin dulu, karena kita akan ulas secara bertahap. Pertama yang gasolin, nanti kemudian di follow dengan yang hybrid, baru nanti terakhir kita akan ulas varian yang GR Pack, karena itu varian yang paling atasnya gitu ya. Soal harga, memang Toyota belum buka-bukaan pada saat acara kali ini, karena ini baru soft launching aja. Nantinya harusnya harganya bermain di rentan 350 juta sampai 450 jutaan rupiah, tergantung tipe yang kalian pilih. Dan konon memang tipenya ada yang gasolin manual, gasolin otomatis, hybrid, dan hybrid GR Part sebagai tipe yang flagshipnya, seperti itu. Menurut kalian pantasnya main di harga berapa? Kalian bisa komen di bawah, siapa tahu nanti dilihat oleh Toyota dan menjadi konsiderasi buat harga jual si Yaris Cross ini juga gitu ya. Oke, so thank you banget ke Toyota yang udah ngundang kita untuk ngulas si Toyota Yaris Cross ini di world premiere-nya yang berlokasi di Westin, Jakarta hari ini. Dan pastinya
Thank you banget kalau kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa gak kalian support kami? Cara subscribe ke YouTube kami dengan Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk segala update lakukan info seperti ini. Terus selalu update dengan informasi-informasi baru mobil seperti ini yang pastinya menarik dan keren banget. Oke, sekarang Toyota Yaris Cross yang menurut kita akan menjadi pendobrak di kelas compact SUV ini. We'll see you guys in the next video. Ride safe and God.